semuanya, sesuai judulnya, video ini bakal menjelaskan mengenai peran Kesmas dalam menghadapi masalah gizi serta target SDGs. Tapi sebelum itu, simak dialog berikut ini ya. Ternyata 17,7% balita Indonesia menderita masalah gizi. Di antaranya adalah 3,9% balita gizi buruk dan 13,8% lainnya menderita gizi kurang. Terdengar klise, tapi jika fakta sudah bicara, menurut WHO, Indonesia mempunyai 4 masalah kekurangan gizi nih. Yang pertama adalah berat badan kurang atau underweight. Yang kedua kurus atau wasting. Yang ketiga stunting atau pendek. Dan yang keempat kurang vitamin dan mineral. Nah, setelah itu yang jadi korban siapa? Ya mereka-mereka ini. Sebagai Kesmas, kita nggak boleh diem aja. Ada promotif dan preventif yang harus kita lakukan. Yang pertama, intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Gizi spesifik pertama diberlakukan kepada ibu hamil melalui suplementasi besi folat. Yang kedua, pemberian konseling ibu hamil. Yang ketiga, imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil. Yang keempat, PMT ibu hamil. Dan yang kelima, pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang malaria. Bagi ibu menyusui dan anak 0-7 bulan, yang pertama persalinan ditolong oleh nakes. Yang kedua, inisiasi menyusui dini dan konseling ASI eksklusif. Yang ketiga adalah bagi ibu menyusui dan anak 7-23 bulan, yaitu pemberian makanan pendamping ASI yang berbasis lokal. Kemudian, pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu atau puskesmas. Selanjutnya adalah peran pemberdayaan yang kita lakukan kepada kader kesehatan. Ini penting karena mereka lah yang nantinya akan terjun ke masyarakat untuk melakukan promotif gizi kepada target atau sasaran dalam memperkenalkan kadarzi atau program keluarga sadar gizi yang kita lakukan melalui penyuluhan dan pelatihan. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Bisa kita lakukan melalui penyuluhan pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan kepada ibu-ibu hamil, kemudian penyuluhan pentingnya 1000 HPK, kita lakukan juga bisa kelas ibu hamil, pemberian contoh menu seimbang, penyuluhan tentang ciri-ciri stunting pada anak, panduan membuat PMT balita yang biasanya berbasis lokal. Peran yang satu ini bisa kita lakukan dengan cara advokasi terhadap pemangku kebijakan, kemudian diseminasi terhadap stakeholders yang berkaitan, kemudian koordinasi dalam rangka menguatkan jaringan, program, dan perekatan kebijakan. Pertanyaannya adalah, apakah advokasi itu penting? Jawabannya adalah ya, sangat penting. Karena dari advokasilah kita bisa mempengaruhi pemangku kebijakan dalam hal pengeluaran kebijakan. Kemudian kita juga bisa melakukannya dengan mengembangkan komunikasi persuasif dalam menemukan solusi, menstimulasi pemangku kebijakan untuk fokus pada prioritas masalah. Selanjutnya adalah peran yang tidak kalah penting, yakni melaksanakan pembinaan administrasi dan pelayanan gizi masyarakat. Karena pelayanan yang baik akan menentukan keberhasilan program yang kita buat juga. Kemudian selanjutnya adalah menyusun petunjuk teknis pengelolaan gizi masyarakat melalui 8 aksi integrasi yang kemudian penyelenggaraan pengawasan gizi individu, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk keluarga sehat dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, sehingga kita bisa berkontribusi dalam target SDGs. Nah, sebelum lanjut, simak percakapan berikut ini ya. Selanjutnya adalah SDGs, yaitu Sustainable Development Goals yang merupakan lanjutan dari MDGs yang terdiri atas 17 target yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana masalah-masalah kesehatan diintegrasikan ke dalam tujuan nomor 3 yaitu Good Health and Wellbeing.
Ada 38 target SDGs yang perlu untuk diwujudkan, namun itu belum termasuk masalah-masalah yang belum selesai. Termasuk hal-hal baru yang menjadi perhatian. Seperti apa contohnya? Yang pertama PTM, yang kedua narkoba dan alkohol, yang ketiga adalah cakupan kesehatan universal, kecelakaan lantas, dan polusi udara. Tapi tenang, jangan panik dulu saudara-saudara, karena target akan lebih difokuskan pada yang pertama adalah gizi masyarakat, yang kedua sistem kesehatan nasional, yang ketiga akses pelayanan kesehatan, yang keempat program KB, dan yang kelima akses sanitasi dan air bersih. Dan pastinya itu semua tidak akan lepas dari peran-peran Kesmas, di mana tujuan nomor 2 peran Kesmas yaitu sosialisasi tentang manfaat konsumsi beragam pangan, misalnya seminar, penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua, promosi kesehatan pada masyarakat tentang gizi, sanitasi, dan pengasuhan, bisa melalui poster, role play, permainan seperti itu, kemudian penyuluhan. Selanjutnya adalah perbaikan gizi ibu hamil, menyusui remaja dan perempuan, terutama kelompok yang rawan gizi. Kemudian tujuan nomor 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah mengedepankan promotif dan preventif melalui Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta protokol kesehatan di tempat kerja. Kemudian tujuan nomor 5 yaitu kesetaraan gender, di mana pentingnya sosialisasi kesehatan reproduksi. Peran Kesmas yaitu penyuluhan tentang pentingnya akses pelayanan kesehatan saat persalinan. Yang kemudian nomor 6 itu akses air bersih dan sanitasi. Peran Kesmas yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat dalam membuat sanitasi lokal. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Thank you for watching.